Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Eka Heranisa Erlang dengan NIM 11278 dari kelas Hukum Keluarga Islam B. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah peradilan Islam dari masa Nabi Muhammad hingga masa Turki Utsmani. Video kali ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Uswatun Hasanah MSI. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini terdapat dua fase, yaitu fase Makkiyah dan juga fase Madaniyah. Yang pertama, dalam fase Makkiyah ini berlangsung sekitar 13 tahun. Dan jika kita lihat dari kondisi masyarakat umat Islam saat itu masih relatif sedikit, dan dilihat dari kuantitas maupun kemampuannya masih sangat lemah, sehingga dakwah Nabi dalam hal ini masih terjadi banyak halangan dan juga tantangannya. Dan umat Islam pada saat itu juga belum mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat dan belum adanya peraturan perundang-undangan, sehingga peradilan Islam pada saat itu belum berlangsung dan fokus dakwah Nabi hanya kepada penanaman akidah dan mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan kebiasaan yang dilakukan umat Islam pada saat itu, yaitu menyembah berhala. Kemudian fase yang kedua yaitu fase Madaniyah, di mana pada saat itu komunitas umat Islam sudah mulai banyak. Oleh karena itu, fokus Nabi pada saat itu ialah membangun masyarakat dan menegakkan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukannya tarikh tasyrih dan juga peraturan perundang-undangan. Pada masa ini, selain Rasul menjadi pemimpin umat, Rasul juga menjadi pemimpin negara. Apabila kita lihat dari konsep ketatanegaraan bahwa peran Rasul menggabungkan antara ketiga institusi tias politika, yaitu yang pertama ada sultatas tamiyah atau kekuasaan legislatif, yaitu di mana Nabi menjadi satu-satunya sumber segala hukum, yaitu dalam perbuatan, ucapan diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Kemudian ada sultah tanfiziyah atau kekuasaan eksekutif, yaitu Nabi sebagai pelaksana dalam penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga ada sultah qadha'iyah atau kekuasaan yudikatif, yaitu di mana Nabi sebagai pengawas dan juga penegakan hukum dalam menegakkan hukum-hukum syariat Islam. Pada masa ini juga dibentuk Piagam Madinah yang merupakan undang-undang tertulis yang mengatur hak-hak masyarakat secara kualitatif dalam bidang politik, sosial, dan juga ekonomi. Kemudian adapun sumber-sumber rujukan yang dijadikan alat untuk menyelesaikan sebuah persengketaan, yaitu ada ikrar, sumpah, dan juga ada penolakan. Rasulullah sebagai bertindak selain hakim, Rasul juga bertindak sebagai mubalik yang menyampaikan syariat Islam, dan beliau juga bertindak sebagai mufti, yaitu memberi fatwa kepada orang-orang yang memerlukan. Maka faedah dari beliau berpadulah di kedudukan selain menjadi pemimpin umat dan pemimpin negara, yaitu selaku hakim, mubalik, dan juga mufti. Adapun proses peradilan pada masa ini yaitu berlangsung secara sederhana. Jika ada orang yang menemui suatu permasalahan, maka ia dapat segera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu, dan juga
menunggu tempat tertentu. Kemudian karena banyak putusan yang dilakukan oleh Nabi lebih bersifat fatwa yang bermodelan tanya jawab dibandingkan dengan proses sebuah peradilan dengan bahasa yang sering dipahami saat ini. Kemudian sistem peradilan saat itu juga memberikan pijakan prinsip dasar bagi perkembangan sistem peradilan yang berkembang. Kemudian dalam peradilan Islam adanya penguatan lembaga-lembaga baru, yaitu adanya hisbah dan juga muzallim. Adapun hakim-hakim pada masa Nabi yaitu ada Mu'az bin Jabal, ada Ali bin Abi Thalib, ada Attab bin Asid, ada Abu Musa al-Ash'ari, dan yang terakhir ada Al-A'la al-Hadrami. Selanjutnya yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun. Keadaan peradilannya pun relatif sama dengan peradilan masa Rasulullah SAW. Disebabkan oleh terputusnya konsentrasi memerangi muslim murtad dan pembengkangan yang tidak menunaikan zakat. Kekuasaan Islam belum terlalu luas, jabatan hakim pun dipegang oleh khalifah. Pada masa ini perkara yang muncul masih sangat sedikit. Kemudian yang kedua, peradilan masa Umar bin Khattab. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab berlangsung dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Pada masa ini kekuasaan Islam meluas sehingga tugas pemerintahan sudah beragam. Pada masa ini Umar bin Khattab mengangkat beberapa sahabat untuk dijadikan hakim, seperti Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Syureh di Bashrah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di Syam, dan lain-lain. Sengketa harta benda atau perdata ditangani oleh hakim. Sementara perkara pidana terkait hukum qisas ditangani oleh khalifah dan penguasa daerah. Pengangkatan qadhi dilakukan oleh gubernur sesuai dengan ketetapan khalifah. Hakim memutuskan perkara dengan merujuk Al-Quran, Sunnah, ijtihad kolektif. Pengadilan hisbah secara formal sudah ada. Terdapat surat yang membuat petunjuk untuk qadhi, dikenal dengan Risalatul Qadha Umar bin Khattab, yang merupakan prinsip penyelenggaraan kekuasaan keadilan. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dustur atau piranti lunak peradilan. Kemudian yang ketiga, peradilan masa Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi. Kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan antara lain memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran, memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal, mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Hakim-hakim yang menjabat pada masa Utsman bin Affan ini adalah melanjutkan hakim-hakim pada masa Umar bin Khattab. Kelemahan pada masa ini adalah hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Kemudian yang keempat, peradilan masa Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Khalifah Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Khalifah Ali memberi petunjuk pengangkatan hakim antara lain yaitu orang-orang yang dipandang utama, bukan berpenghidupan sempit, harus wibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerja sempurna. Kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah seringkali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim. Selanjutnya yaitu sejarah peradilan pada masa dinasti Umayyah.
Dinasti Umayyah berkuasa kurang lebih 90 tahun. Dinasti ini dimulai dari masa pemerintah Muawiyah sejak tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dan berakhir pada masa Marwan II tahun 123 Hijriah atau 750 Masehi. Ada dua ciri khas bentuk peradilan pada masa Bani Umayyah, yaitu yang pertama, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijma. Yang kedua, lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa sendiri. Kekuasaan Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun 680 sampai 750 Masehi. Dinasti ini dipimpin oleh 14 khalifah dengan urutan raja sebagai berikut, yaitu Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Yazid III, Ibrahim bin Malik, dan Marwan bin Muhammad. Umar bin Abdul Aziz menegakkan keadilan terhadap siapa saja, baik dirinya, keluarganya, dan para pejabat yang berada di bawah kekuasaannya, bahkan terhadap hewan sekalipun. Pembaruan yang paling menonjol dalam sistem peradilannya adalah mengefektifkan peradilan al-mazolim yang sebelumnya tidak mampu mengadili para pejabat sehingga banyak terjadi kezoliman yang dilakukan secara terang-terangan dan membuat rakyat menderita. Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman di masa Bani Umayyah ini dapat dikategorikan menjadi 3 badan, yaitu yang pertama, al-qadha, merupakan tugas hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Kedua, merupakan tugas al-muhtasib atau kepala hisab dalam menyelesaikan perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Yang ketiga, al-nadzor fi al-mazolim, merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya, atau al-qadha dan al-hisab. Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Pengadilan ini langsung di bawah pemimpinan khalifah. Hakim pada masa Bani Umayyah antara lain Usaid bin Hudayr, Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aziz, Salim bin Attas. Selanjutnya, sejarah peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini terbagi menjadi 4 periodisasi masa pemerintah. Yang pertama, Abbasiyah 1. Itu lahirnya Daulah Abbasiyah pada 132 Hijriah sampai 750 Masehi. Pada masa ini terbagi menjadi 4 periodisasi masa pemerintahan. Yang pertama, Abbasiyah 1. Lahirnya Daulah Abbasiyah pada tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Watsi 232 Hijriah atau 874 Masehi. Kemudian Abbasiyah kedua mulai Khulafa al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 874 Masehi sampai berdirinya Daulah Buawiyah di Baghdad tahun 3334 Hijriah atau 946 Masehi. Kemudian Abbasiyah ketiga mulai berdirinya Daulah Buawiyah
tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Kemudian yang terakhir Abbasiyah keempat, masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Periodisasi berdasarkan suhu politik pergantian khalifah, berdasarkan maju mundurnya kebudayaan itu ada dua. Abbasiyah pertama masa kemajuan, yang kedua Abbasiyah kedua, ketiga, dan keempat itu masa kemunduran. Kemajuan era Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi didirikan kota Baghdad, kota terbesar selain Cina, The Golden Age atau era keemasan, penerjemahan buku asing ke bahasa Arab secara besar-besaran. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang seperti bidang kedokteran, astronomi, filsafat, sastra, hukum, dan lain-lain. Kemudian lahir ulama Sunni itu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ibn Hambal. Kemudian tata pemerintahan dan sistem administrasi makin maju. Kemudian sejumlah biro atau kedinasan atau dewan didirikan atau Diwan al-Resasi atau dinas kearsipan, Diwan al-Kharaj atau dinas perpajakan, Diwan al-Jaish atau dinas kemitraan, Diwan al-Ziman atau dewan penyelidik keluhan, dan Diwan al-Barid atau biro pos. Qadhi dipilih fuqaha bertugas menerapkan hukum Islam bagi permasalahan sipil warga muslim. Selanjutnya peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani berhasil menaklukkan daerah-daerah yang tidak berhasil ditaklukkan oleh kepemimpinan sebelumnya. Dalam sistem dan struktur pemerintahan, Turki Utsmani berdasarkan kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan dan dibantu oleh Perdana Menteri yang membawahi gubernur. Dalam aturan pemerintah negara yang terdapat pada masa Sultan Sulaiman I, terbuatlah undang-undang yang menjadi pegangan hukum dari kerajaan Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Selanjutnya, Turki Utsmani memiliki kewenangan peradilan yang dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan hukum syariah atau qadhi dan kewenangan non-syariah atau syurta. Kewenangan al-qadha mengepalai. Pertama, al-qadha berwenang mengepalai atau menangani perkara sipil bukan militer. Kedua, qadhi al-jud dan qadhi al-ashkari menyelesaikan masalah bidang militer. Yang ketiga, nazir al-manzolim, pejabat hakim yang bertugas menyelesaikan perkara yang berhubungan penyelewenganan yang dilakukan pejabat pemerintah. Keputusan peradilan sesuai dengan mazhab Hanafi karena mayoritas kemasyarakatan menganut mazhab tersebut. Fatwa dan ijtihad menjadi salah satu sumber hukum pada masa itu. Bentuk-bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani yaitu: pertama, mahkamah biasa atau rendah, al-juzuyat, yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. Yang kedua, mahkamah banding atau mahkamah al-istinaf, yang bertugas menyelisih dan mengkaji perkara yang berlaku. Yang ketiga, mahkamah tinggi atau mahkamah at-tamyiz, ali, al-naqwa, al-ibram, yang bertugas mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Yang keempat, mahkamah agung atau mahkamah al-istinaf al-ulya, itu langsung di bawah penguasaan sultan.
Oke, mungkin cukup itu saja pemaparan cerita singkat tentang sejarah dari mulai sejarah pada masa Nabi Muhammad hingga masa Turki Utsmani. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Masa lalu emang tak pantas untuk dikenal, tetapi masa lalu memberikan banyak pelajaran. Jadi jas merah jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Saatnya yang muda bicara sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.